Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Afandi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan studi kasus tentang segmentasi pasar. Nah, saya jelaskan kembali bahwa segmentasi pasar merupakan pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Di sini saya mengambil contoh kasus segmentasinya dari jurnal yang berjudul Strategi Industri Perbankan di Sumatera Barat yang berfokus pada pemilihan segmentasi pasar untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan. Nah, di era perkembangan teknologi dan sektor ekonomi saat ini mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, meningkatnya pendapatan status sosial, ekonomi, masyarakat, dan perkembangan teknologi yang mereka miliki berakibat pada perubahan perilaku dan gaya hidup. Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi perubahan selera mereka terhadap produk perbankan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap persaingan pada sektor perbankan. Agar mereka dapat bertahan hidup dan berkembang, maka pihak perbankan dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan nasabah. Apabila sebuah sektor perbankan yang tidak memenuhi kualitas pelayanan, maka hal itu bisa berakibat pada beralihnya nasabah ke bank yang lain. Di Sumatera Barat sendiri, dominan masyarakatnya adalah beragama Islam, sehingga investasi bukan hanya terfokus di sektor konvensional, akan tetapi di sektor syariah di Sumatera Barat sendiri tidak kalah tinggi peminatnya. Kemudian ditemukan juga pada bank konvensional yang berada di Sumatera Barat. Itu yang pertama, adanya hubungan yang signifikan antara responsiveness daya tanggap bank dengan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian yang kedua, adanya hubungan yang signifikan antara responsiveness daya tanggap dengan jenis pekerjaan nasabah. Kemudian yang ketiga, pada sisi reliability keandalan ditemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara reliability keandalan bank dengan latar belakang karakteristik pribadi nasabah. Sedangkan pada sektor syariah ditemukan bahwa yang pertama tidak ada hubungan yang signifikan antara responsiveness daya tanggap yang diberikan bank dengan latar belakang karakteristik pribadi nasabah. Kemudian yang kedua, pada sisi lain ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara reliability keandalan bank dengan jenis kelamin nasabah. Nah, demikian mungkin itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam hal positioning yang saya ambil dari jurnal analisis positioning extra joss berdasarkan persepsi konsumen minuman energi non cair, studi kasus konsumen buruh pabrik di kawasan industri Pulau Gadung. Mari kita bahas mengenai brand awareness-nya. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa extra joss menempati posisi teratas dalam tingkat sadar masyarakat terhadap minuman berenergi ini, yaitu menempati angka sebesar 55%. Extra joss juga menempati posisi teratas dalam kategori merek yang paling banyak dikonsumsi. Hasil juga mengatakan bahwa tempat tertinggi dalam membeli minuman energi non cair ini adalah toko di dekat rumah, yang membuat produsen lebih mementingkan proses produksi pada jalur tersebut. Namun di sana juga dijelaskan bahwa mayoritas konsumen minuman energi non cair ini memiliki tingkat loyalitas yang cenderung rendah. Jadi jika di dalam sebuah toko di sana tidak terdapat merek extra joss, konsumen akan lebih mudah berubah ke merek yang lain seperti Koko Bima, Demaviton, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah brand image. Karena citra sebuah merek dapat dikatakan sebagai dasar positioning, dalam hal ini extra joss mendapatkan image produk yang antara lain di mana saja, minuman pemulih stamina, minuman penambah energi, aroma enak, merek yang disegani. Atribut di atas sangat ideal apabila digunakan untuk positioning sebagai pembeda merek dengan merek minuman energi non cair yang lain. Dari jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya extra joss memiliki positioning yang terbilang cukup ideal dan bagus, dan memiliki rekam jejak yang panjang memang di Indonesia, yang menyebabkan produknya dapat mudah dikenali sebagai produk minuman non energi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfur Octavian. Di sini saya akan menjelaskan diferensiasi pada kasus produk Telkom SPD di Plaza Telkom Pekanbaru. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit diferensiasi. Nah, diferensiasi sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu perbedaan yang berarti pada produk agar memiliki nilai tersendiri serta memunculkan citra yang khas.
seperti yang dilakukan Plaza Telkom Pekanbaru. Plaza Telkom Pekanbaru merupakan salah satu plaza-plaza yang ada di Riau. Plaza Telkom Pekanbaru menawarkan jasa layanan telekomunikasi yang diharapkan mampu menjadi garis terdepan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, baik untuk jasa internet TV, online, dan seluler. Plaza Telkom Pekanbaru memberikan varian dalam jenis paket yang ditawarkan agar konsumen mendapatkan kenyamanan. Hal inilah yang belum dimiliki oleh pesaing-pesaing lainnya. Begitupun dengan kecepatan internet yang ditawarkan, yang kecepatannya terbilang cepat dan juga stabil. Selanjutnya, Plaza Telkom Pekanbaru tetap memperhatikan jenis dan kegunaan varian paket produk speedy yang disesuaikan dengan minat konsumen, tetapi tetap memperhatikan dan meningkatkan kemudahan dalam akses pembayaran. Dari aspek ini dapat membuktikan bahwa Plaza Telkom Pekanbaru menerapkan strategi diferensiasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat Anwar. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai hubungan proses targeting terhadap studi kasus yang terjadi di UMKM Cerai Coffee, Rainkabali, Cewedai, Bandung. Nah, UMKM Cerai Coffee ini merupakan unit usaha yang bergerak di bidang agribisnis yang memproduksi dan mengolah biji kopi luwak dari luwak peliharaannya sendiri. Nah, upaya targeting yang dilakukan oleh UMKM Cerai Coffee dengan membidik para wisatawan yang datang ke Ciwidey, terutama di UMKM Cerai, untuk menikmati seduhan kopi panas ditemani dengan suasana dinginnya kota Bandung. Dan pula UMKM ini pula menggunakan musang yang dipelihara sendiri dengan baik sehingga menghasilkan produk kopi luwak yang terbaik yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan juga dari pihak UMKM Cerai juga berharap produk yang dihasilkan berupa kopi luwak ini akan terus berkembang dan proses penjualannya dapat ke seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah Bandung saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang studi kasus dari market fragmentasi atau fragmentasi pasar yang diambil dari jurnal yang berjudul Model Fragmentasi Sistem Basis Data Terdistribusi, Studi Kasus Sistem Member Warnet dari Felix Andrea Sutanto dan Jeffrey Alva Razak pada tahun 2010. Nah, untuk mengingatkan kita flashback sejenak mengenai pengertian fragmentasi pasar. Istilah fragmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai berikut. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi. Ini menunjukkan usaha untuk meningkatkan ketepatan penempatan sasaran dari suatu penjualan. Segmen pasar ini dapat dibentuk dengan banyak cara dengan mengacu pada demografi atau gaya hidup. Seperti pada studi kasus kali ini, yaitu studi kasus sistem member warnet yang dikotak-kotakkan menjadi program member dan biasa. Bisnis warnet dan game center pada saat itu dianggap sebagai bisnis yang menggiurkan. Untuk memperluas pasar biasanya digunakan strategi membuka cabang baru dan memperlakukan program khusus. Nah, program khusus itu sendiri melakukan sistem member yang dilakukan memberikan fasilitas potongan harga dibandingkan dengan user biasa yang tidak masuk dalam program member. Dengan sistem tersebut, mereka berharap dapat meningkatkan konsumennya untuk menjadi seorang pelanggan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penerapan sistem terdistribusi pada member warnet sehingga member warnet dapat menggunakan keanggotaannya untuk mendapatkan potongan harga pada semua warnet yang dimiliki oleh pengusaha warnet tersebut. Target fragmentasi pasar ini meliputi para pemburu informasi dan pecandu game mulai dari kalangan sekolah, mahasiswa, hingga kaum eksekutif. Adalah pangsa pasar yang tidak bisa dipisahkan oleh internet pada saat ini.
Oleh karenanya, tak heran jika bisnis warnet dan dropshiper pada saat itu dianggap sebagai bisnis yang sangat menggiurkan. Untuk memperluas pasar, biasanya digunakan strategi membuka cabang baru dan memperlakukan program khusus. Lalu mereka melakukan fragmentasi pasar dengan melakukan sistem mengkotak-kotakkan pelanggan untuk menciptakan pasar baru, yaitu melakukan sistem member yang diperlakukan memberikan fasilitas potongan harga dibandingkan dengan user biasa yang tidak termasuk dalam program member tersebut. Dengan sistem tersebut, mereka berharap dapat meningkatkan konsumennya untuk menjadi seorang pelanggan. Nah, penerapan program tersebut didasarkan atas pemikiran skalabilitas dan perkembangan di masa yang akan datang, baik perkembangan jumlah member maupun perkembangan jumlah cabang bisnis warnet dan game center. Maka diberlakukan program member tersebut untuk mencakup pangsa pasar yang baru, yaitu dengan mengkotak-kotakkan pangsa pasar.